Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 55. Pantes jatah malamnya tidak pernah bolong. Darian hanya akan menunggu saja. Mungkin penyakit yang dia derita hanya penyakit biasa. Tania yang baru keluar dari dalam kamar, langsung heran melihat suaminya yang sedang melamun. Tania melirik ke arah penjuru rumah. Dia tidak melihat keberadaan sekretaris dan juga asisten suaminya. Apa sudah selesai? Tania menghampiri Darian, lalu mengusap kepala Darian dengan sayang. Darian yang merasakan sentuhan itu melirik langsung tersenyum saat melihat siapa yang menyentuhnya. "Mas, kenapa? Kok ngelamun?" tanya Tania. "Gak apa-apa, Mas cuma mikirin kerjaan aja." "Beneran?" tanya Tania tidak percaya. "Beneran sayang, udah siap, ayo kita berangkat." "Udah Mas, ayo, keburu siang banget kita kesananya." Darian bangkit dari duduknya lalu merangkul istrinya. Darian selalu ingin memeluk tubuh istrinya, karena wangi Tania sangat Darian sukai. Makanya Darian akan merajuk, kalau Tania tidak ada di sisinya barang sedikit pun, kemanapun Tania pergi Darian harus ikut. Mereka masuk ke dalam mobil. Hari ini Darian menyetir sendiri karena dia ingin berduaan bersama istrinya. Lagi pula klinik yang akan mereka tuju jaraknya tidak terlalu jauh. Sepanjang perjalanan tidak ada yang berbicara. Darian yang fokus menyetir, sedangkan Tania yang sibuk dengan handphonenya, karena tadi adiknya mengirim video kegiatan Dio selama di sana. Sesampainya mereka di klinik, Darian dan Tania langsung mendaftar di bagian administrasi. Sambil menunggu giliran mereka, Tania dan Darian duduk di ruang tunggu. Darian yang tidak bisa mencium aroma lain, hanya menggunakan masker, dan juga menggenggam satu botol minyak telon. "Ketemu dokter yang waktu itu lagi gak ya sayang?" "Dokter yang mana Mas?" tanya Tania. "Yang itu loh, yang aku sakit, terus ngangka kamu hamil, karena sakit aku seperti sekarang." Tania jadi berpikir, dan baru ingat kalau klinik ini pernah mereka datangi sebelumnya. Tania merasa akan sedikit drama nantinya, apalagi saat waktu itu Tania sangat tidak suka dikatai lagi hamil. Sedangkan sekarang walaupun status mereka sudah menikah, tapi selama ini Tania tidak ada tanda hamil. "Bakalan heran gak ya Mas, dokter itu lihat kita?" Darian hanya tersenyum di balik masker hitamnya. Ini akan menjadi momen yang tidak akan terlupakan oleh mereka berdua. "Tenang aja, mungkin juga dokternya lupa sama kita, karena kan pasien dia bukan kita doang yang..." "Iya juga sih." Darian menggenggam tangan Tania. Tadi namanya sudah dipanggil, berarti sudah waktunya untuk Darian dan Tania masuk. Klinik ini cukup besar untuk disebut sebagai klinik, karena fasilitasnya lengkap. Darian masuk bersama Tania. Di sana dokter yang menangani Darian dulu sedang duduk memeriksa kertas. Saat mendengar suara dan decitan pintu, dokter itu pun mengalihkan pandangannya ke arah Darian dan juga Tania. "Siang dok." "Siang Pak, Bu, silahkan masuk." Darian dan Tania pun duduk berhadapan dengan dokter. Tania merasa dejavu, namun yang bedanya sekarang status Tania sebagai istri bukan pengasuh, dan juga mereka kesini tidak membawa Dio. Ngomong soal Dio, anak itu sedang asik liburan di kampung halaman Tania.
tadi pagi saja anak itu sudah ikut panen ikan lele bareng ayahnya. Tapi Tania bersyukur dimanapun dia berada. Semoga ada yang selalu menyayanginya. Keluhannya apa, Pak? Tanya dokter. Derian pun membuka maskernya lalu menatap lawan bicaranya. Cuma mual saja, Dok. Oh, sepertinya saya pernah lihat Bapak sama Ibu, tapi saya lupa kapan. Derian dan juga Tania meringis mendengar ucapan dokter itu. Berarti secara tidak langsung dokter itu pun merasa dejavu seperti mereka. Saya pernah kesini juga dengan penyakit yang sama. Oh begitu, mari saya periksa dulu. Tania sedari tadi hanya diam melihat suaminya yang sedang diperiksa dokter. Yang Tania perkirakan dokter itu sudah berumur. Derian berbaring di atas brangkar dan dicek oleh dokter tersebut. Pemeriksaannya sudah selesai. Derian bangkit dari brangkar dan berjalan menuju istrinya yang sedari tadi diam saja. Kenapa, Hem? Tanya Derian pelan sambil mengelus rambut Tania. Tidak lupa senyuman manis Derian berikan kepada istrinya. Gak apa Mas, ucap Tania sambil membalas senyuman suaminya. Dokter yang memeriksa Derian juga duduk kembali di hadapan mereka, lalu menulis sesuatu di kertas yang dilihat itu milik Derian. Apa sebelumnya Bapak makan sesuatu yang bisa menyebabkan mual? Mual, tanya dokter. Tidak, saya makan normal saja. Dokter itu pun hanya menganggukkan kepalanya, lalu berucap kembali sambil melirik Tania dan juga Derian bergantian. Apa kalian suami istri? Tanya dokter. Iya dok, ucap Tania akhirnya keluar juga suara dirinya. Baiklah, kalau begitu saya sudah memeriksa keadaan Bapak, tapi yang saya lihat Bapak baik saja, lambung Bapak juga sehat. Gak ada tanda Bapak terkena asam lambung. Kalau boleh saya tahu apa muntahnya sering, tanya dokter. Gak dok, suami saya muntahnya hanya pagi, dan juga setelah makan malam saja, siang normal seperti sekarang tidak ada mual. Kalau boleh saya mau periksa ibu juga. Tania dan Derian saling melirik tidak paham apa maksud dokter tersebut. Ingin Tania ikut diperiksa. Maaf dok, saya gak sakit. Kenapa harus diperiksa? Cuma memastikan saja. Gimana mas? Tanya Tania. Gak apa sayang periksa saja, ucap Derian sambil tersenyum menenangkan istrinya. Baiklah dok. Mari ibu berbaring di ranjang. Tania berjalan menuju brangkar lalu tidur di sana. Dokter sudah siap untuk memeriksa Tania dengan mengecek tekanan darah, jantung. Dan terakhir benda dingin itu menyentuh perutnya membuat Tania bingung. Kenapa perutnya diperiksa juga dia gak sakit mah? Apa haid bulanan Anda lancar? Tanya dokter. Tania mengerenyitkan dahinya. Kenapa pemeriksaan dirinya menjerumus ke arah hal seperti itu? Sedangkan Derian hanya menatap istrinya yang sedang diperiksa. Derian berpikir kembali. Apa benar ucapan Roni? Kalau dirinya begini karena ngidam, dan kalau benar berarti Tania sedang hamil, Kemungkinan itu membuat Derian merasa gelisah. Lancar saja dok. Kalau saya boleh tahu, kapan Anda terakhir kali datang bulan? Tanya dokter. Tania berpikir kapan dia terakhir datang bulan. Tania sempat tertegun. Kalau gak salah dirinya terakhir datang bulan itu,
2 bulan yang lalu saat menyiapkan acara untuk ulang tahun anaknya. "Gimana Bu, kapan Anda datang bulan?" tanya dokter karena sedari tadi Tania hanya diam saja. Derian yang melihat istrinya malah diam, langsung menghampiri dan mengelus rambut Tania. "Sayang," panggil Derian. Tania mengerejapkan matanya, lalu melihat suami dan dokter yang berdiri di sebelah kanan dan kiri. "Saya datang bulan yang terakhir, kalau gak salah 2 bulan yang lalu Dok." Ucapan Tania membuat sang dokter yang melihatnya dari tadi, langsung tersenyum. Sedangkan Derian malah terkejut, pantas jatah malamnya tidak pernah bolong selama 2 bulan ini. Setiap malam Derian akan meminta jatah malamnya. "Baiklah, mari kita memeriksa lebih lanjut." "Maksudnya?" tanya Derian. "Mari duduk lagi, kita bicarakan." Derian membantu Tania bangkit lalu berjalan dan duduk di kursi yang berhadapan dengan dokter. "Saya memang dokter umum di sini, tapi saya sudah hafal dengan situasi begini." "Maksud dokter apa? Bisa tidak langsung ke intinya?" ucap Derian karena dirinya paling tidak suka basa-basi. "Boleh kita ke tahap selanjutnya sebelum kalian ganti dokter?" "Apa itu Dok?" tanya Tania. Dokter itu pun membuka laci yang berada di meja tersebut, lalu mengeluarkan benda kecil namun panjang, yang masih terbungkus, dan juga satu wadah kecil ke arah Tania. Tania dan Derian tidaklah bodoh dengan benda yang diberikan dokter tersebut. "Mari kita tes urin ibu, dan tampung di wadah ini. Silahkan, di sana kamar mandinya," ucap dokter dan menunjuk ke arah pintu yang berada di dalam ruangan itu. Tania mengikuti perintah dokter tersebut, walaupun dirinya lagi tidak ingin buang air kecil, tapi untuk menghilangkan penasaran semuanya. Dirinya mengikuti saran dari dokter. 5 menit kemudian Tania kembali dengan wadah yang berisi urin miliknya yang tidak terlalu banyak. "Ini Dok," ucap Tania. Dokter itu pun mengambil wadah tersebut lalu disimpannya di dekat wastafel, dan selanjutnya dokter membuka bungkusan yang di dalamnya terdapat benda berukuran kecil tapi panjang. Lalu dokter itu pun memasukkan benda tersebut ke dalam wadah yang berisikan urin Tania. "Sambil menunggu tesnya berjalan, saya mau bertanya, apa ibu punya keluhan?" tanya dokter. "Gak Dok, saya baik saja. Tidak ada gejala mual, atau sensitif terhadap apapun," tanya dokter. Tania berpikir, semua yang dokter tanyakan kepadanya itu, semua Derian yang mengalaminya, Tania malah baik saja. Tania jadi semakin bingung. Mereka kesini tujuannya kan untuk memeriksakan penyakit Derian, tapi kenapa malah dirinya yang diperiksa? "Gak ada Dok," ucap Tania. "Baiklah, mari kita lihat tesnya," ucap dokter lalu bangkit dan berjalan menuju wastafel dan mengambil benda kecil tersebut dan melihat. Derian dan Tania penasaran akan hasil tes tersebut. Mereka berharap ada keajaiban hari ini. Dokter kembali dan duduk di hadapan mereka, dan menyodorkan benda tersebut. Terlihat jelas garis itu bertambah jadi 2 dan berarti artinya Tania. "Selamat ibu hamil," ucap dokter sambil tersenyum. Derian dan Tania sangat terkejut. Akan semua ini, mereka hanya diam. Lalu Derian memeluk istrinya menyalurkan rasa bahagia tersebut, sedangkan Tania sudah menangis di dekapan suaminya. Setelah dari dokter umum, Derian dan Tania menuju tempat dokter kandungan seperti yang disarankan dokter.
Mereka sangat antusias untuk melihat calon bayi yang sudah berada di perut Tania. "Permisi dok," ucap Derian. "Oh silahkan masuk pak, bu," ucap dokter kandungan ramah. "Saya Derian, dan ini istri saya Tania. Silahkan duduk, saya sudah tahu dari dokter Arum, beliau sudah memberitahu saya tadi, kalau akan ada pasiennya yang akan ke sini." "Iya benar, kami ingin memastikan tentang kehamilan istri saya. Mari saya periksa dahulu, kita us dulu ya Bu Tania." Bersambung.